Welcome back guys di channel Just Luckman. Seperti biasa kita akan melakukan sebuah video review ya. Dan kali ini kita akan mereview Xiaomi Redmi 10 atau Redmi 10 5G. Sebelumnya kita sudah mereview Xiaomi Redmi 10 yang versi 4G ya. Sekarang kita versi 5G. Apakah sebuah perkembangan atau perubahan dari versi sebelumnya? Kita akan bahas di dalam video. Tapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan juga komen di kolom komentar, dan juga subscribe ke channel ini, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tanpa baca lebar, langsung kita mulai videonya. Xiaomi Redmi 10 5G. Dari namanya sudah, koneksinya pasti lebih upgrade ya dibandingkan versi sebelumnya yang masih versi 4G ya. Dari namanya sudah 5G. Lalu launchingnya sendiri, untuk di sini mungkin agak salah, tapi kalau di nyatanya sudah ada beredar di pasaran di Indonesia ya. Kalian bisa langsung cari aja di Google. Lalu dimensi yang ditawarkan dari HP ini atau ukurannya yaitu 164 mili atau 16 cm tingginya, lalu lebarnya 76 mili atau 7,6 cm lebarnya, lalu dengan 8,9 mili atau 0,9 cm untuk ketebalannya. Tidak ada perubahan dari versi sebelumnya, hanya beratnya saja dari tampilan kasarnya ya, beratnya saja yang lebih berat daripada versi sebelumnya, yaitu sekarang 200 gram. Dengan SIM-nya dual SIM, nano SIM, dual standby. Lalu tipe displaynya sudah menggunakan IPS LCD 90Hz untuk refreshernya, jadi kalian bisa nonton video main game hingga 90 fps atau frame rate per second 90 ya, cukup standar. Dan juga untuk tipe LCD-nya atau tipe displaynya mungkin ada perubahan sedikit atau perkembangan sedikit lah dibandingkan sebelumnya yang hanya menggunakan LCD. Sekarang sudah IPS LCD yang pastinya lebih bagus daripada versi sebelumnya ya. Lalu size-nya sendiri 6,58 inci ya, dengan screen to body ratio hingga 83,6%. Dengan resolusinya masih standar yaitu 1080 x 2408 pixel. Rasionya 20:9 dan juga PPI density-nya 401 pixel per inci. Dengan proteksinya Corning Gorilla Glass 3. Dari displaynya sendiri mungkin tidak ada perubahan signifikan hanya dibandingkan versi sebelumnya, yaitu tipe displaynya saja ya. Lalu platformnya sudah menggunakan Android 12 ya, Android terbaru dengan UI-nya MIUI 13 dan juga yang terbaru, jadi kalian nggak perlu upgrade ke versi terbarunya, langsung default dapat dari HP-nya sendiri. Dengan chipset MediaTek Dimensity 707 nanometer. Jika kalian ingin mengetahui performa dari Dimensity 707 nanometer ini, kalian bisa cek di Google, tapi untuk secara singkatnya, chipset ini mungkin hampir setara dengan Snapdragon 680 yang versi 4G untuk performanya. Tapi yang berbeda dari versi sebelumnya itu 7 nanometer ya. 7 nanometer ukuran transistornya, yang sebelumnya itu sebesar 12 nanometer. Jadi untuk performa dan juga untuk pemakaian daya baterai itu mungkin lebih bagus daripada versi sebelumnya, tapi tidak terlalu tinggi ya, hanya ukuran transistornya, tapi overall performanya tidak terlalu berbanding jauh dari Redmi 10 yang versi sebelumnya. CPU-nya sendiri standar octa-core 2x2,2 GHz Cortex A76, 6x2 GHz Cortex A55 dengan GPU yang terintegrasi Mali G57 MC2. Lalu memorinya atau card slot internalnya ya, slot memori card yang SD card itu masih ada dedicated, jadi kalian nggak bisa meningkatkan penyimpanan dari HP kalian. Lalu internalnya sendiri terdapat beberapa varian RAM-ROM yaitu 464, 4128 dan juga 6128, jadi bervariasi, cukup bervariasi, dan juga itu berakibat ke harganya. Nanti kita bahas harganya di bagian belakang saja. Dengan UFS 2.2. Main kamera hanya dual kamera 50 megapiksel wide dan juga 2 megapiksel depth. Dengan fiturnya LED flash, HDR panorama, video capture-nya 1080 30 fps, mungkin lebih banyak daripada yang dicantumkan di website ini ya. Jadi untuk kameranya sendiri mungkin agak downgrade daripada sebelumnya. Yang sebelumnya itu ada quad kamera, 4 kamera kalau nggak salah itu 5822 seperti itu. Jadi fiturnya banyak, fungsinya banyak, dan juga pilihan yang bisa didapatkan dari pengguna Redmi 10 sebelumnya itu lebih banyak daripada Redmi 10 yang 5G ini, yang hanya memiliki dual kamera dan juga fiturnya hanya wide dan juga depth. Jadi ya mungkin dari kamera utama itu merupakan downgrade ya dibandingkan versi sebelumnya. Lalu selfie kameranya hanya 5 megapiksel dari Redmi 10 5G ini ya, hanya 5 megapiksel HDR
dan juga video capture-nya hanya 1080 30 fps. Jadi dari kamera depan, kamera belakang atau main kamera selfie kamera itu merupakan downgrade daripada versi sebelumnya. Jadi kita nggak bisa ini upgrade tapi downgrade dari bagian kameranya. Lalu soundnya pasti ada ya, speaker ya, dan juga 3,5 mm jack masih ada. Jadi kalian nggak perlu berfokus ke Bluetooth. Lalu WiFi pasti ada, Bluetooth-nya 5.1 versinya dengan GPS pasti ada, NFC ada tergantung region. Jadi kalian bisa menggunakan NFC di Indonesia, infrared port ada, radio ada, dan USB-nya USB Type-C 2.0 dengan sensornya fingerprint side mount. Jadi bisa di bagian kanan dan kiri fingerprintnya, accelerometer, proximity compass dengan baterai lithium polymer 5000 mAh non removable dan fast charging 18 watt. Jadi di bagian harga kita masuk ke bagian harga. Xiaomi Redmi 10 5G ini dibanderol dengan harga hampir 3 juta untuk versi yang paling rendahnya atau 464 itu dibanderol dengan harga hampir 3 juta lah, jadi 2,7 atau 2,6 sepertinya. Jadi untuk versi termurahnya. Jika dibandingkan Xiaomi Redmi 10 yang biasa di bawah 2 juta ya, mungkin 1.700.000 itu untuk versi terendahnya. Tapi di bagian display mungkin ada upgrade di versi 5G dan juga koneksinya pasti 5G ya. Tapi untuk kameranya downgrade. Lalu untuk performanya juga tidak tinggi-tinggi amat. Jadi untuk melompat harga hingga lebih dari 1 juta itu rasanya tidak terlalu worth it lah untuk Redmi 10 5G ini menaikkan harga hingga 1 juta tapi dengan peningkatan yang tidak signifikan, apalagi ada downgrade-nya di bagian kamera. Jadi HP ini mungkin dari dasarnya dari versi sebelumnya tidak terlalu worth it untuk dibeli, tapi jika dibandingkan dengan versi atau HP-HP di pasaran sekarang mungkin itu worth it ya. Mungkin itu dari saya terhadap review terhadap Xiaomi Redmi 10 5G ini. Sekian dari Just Luckman terhadap review hari ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa kalian tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, komen di kolom komentar, dan juga subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya dan video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.